Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada pagi hari yang berbahagia ini, saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian 2 Korintus 5 ayat 15. Renungan kita saya beri tema, Kristus, Dialah hidup kita. Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa langkah raksasa dalam perjalanan iman kita adalah langkah yang kita ambil ketika kita memutuskan bahwa Tuhan bukan lagi hanya bagian dari hidup kita, melainkan Dialah hidup kita. Saya sungguh terkesan dengan kalimat ini. Betul bahwa Yesus bukan hanya menjadi bagian dari hidup kita. Dia adalah hidup itu sendiri. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi dapat kita simpulkan bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup di dalam Yesus. Tanpa Yesus, maka kita tidak akan hidup dalam artian hidup yang sesungguhnya, hidup yang sejati, bicara kehidupan rohani, kehidupan yang kekal. Ayat firman Tuhan ini mau memberikan kita penegasan bahwa kalau kita sekarang sudah memiliki kehidupan yang baru secara rohani, maka kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Dia yang sudah memberikan kita kehidupan yang baru. Jadi, mari kita pertama-tama mau memeriksa lagi kehidupan kita. Apakah saya sudah selalu hidup berpusat kepada Kristus? Ataukah saya masih berpusat kepada keinginan saya, kepada ego saya, kepada manusia lama saya? Maka bagian ini mengingatkan kita supaya terus menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai teladan, sebagai tujuan hidup kita. Yang kedua, ketika kita berkata bahwa aku bukan lagi menjadi manusia lama, tapi aku memiliki hidup yang baru, milikilah ketetapan hati untuk terus menempatkan Kristus, menjadikan Kristus sebagai yang terutama, sebagai pusat, bukan menjadi bagian, tetapi Dia menjadi sentral seluruh kehidupan kita. Ini perlu ketetapan hati, ini perlu komitmen. Dan yang ketiga, tentu dalam menjalankan semua kehidupan, kita perlu bergantung kepada karya Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang menolong kita dalam pertumbuhan, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang memimpin kita agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu sekali lagi, mari kita menjalani kehidupan kita dengan memperhatikan langkah-langkah praktis di dalam kehidupan ini, dan kita berkomitmen untuk terus hidup berpusatkan kepada Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani hari ini dan juga tetap setia di dalam menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bahkan terus mau melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.